Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan salaman ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk saudara-saudara kita semua. Salam subscriber TH2 TV. Jumpa kembali kita pada channel yang Anda sukai ini. Asik, Anda sukai. Amin. Pada kesempatan kali ini kembali saya temani oleh Kang Hadi. Tema apa yang mau kita bongkar pada kesempatan ini, Kang Hadi? Ayo. Baik, Abah. Kemarin kita sudah di tayangan-tayangan yang lalu sudah membahas masalah dapat uang gaib. Jadi ada kronologi sampai dengan tahun 2022 ini itu sudah merajalela soal praktek uang gaib ini. Sampai ada kasus di tetangga saya itu karena tergiur dengan uang gaib itu sampai dia melepas rumahnya. Sekarang dia kontrak, nauzubillah, kita sampai seperti itu. Nah, uang gaib itu seperti apa, Abah? Uang gaib itu definisinya seperti apa sebenarnya? Oke. Jadi sudah terjadi, artinya banyak anggota masyarakat itu yang berburu ya uang gaib gitu ya maksudnya. Maka kita akan mencoba memahami uang gaib itu apa dan bagaimana. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita harus pahami dulu gaib itu apa. Gaib itu adalah sesuatu yang tidak dapat terjangkau oleh panca indera kita. Lalu gaib itu bisa terjadi dua bagian, dua macam. Ada gaib yang mutlak, artinya perkara atau sesuatu yang mutlak hanya Allah saja yang tahu. Ada gaib yang nisbi, tidak mutlak, artinya bisa dideteksi dengan panca indera tertentu. Ya gampangnya kayak listrik. Secara kasat mata aliran listrik tidak bisa dilihat, tapi kalau digunakan test pen bisa terlihat. Jadi batas gaibnya itu nisbi, seperti itu. Baik, pada persoalan uang gaib ini memang ini menjadi daya tarik sendiri buat orang-orang yang mohon maaf dalam tanda kutip frustasi ya, sehingga memimpikan dan berharap yang muskil ini, yang aneh-aneh, yang singkat, dan pada dasarnya memang ingin jalan pintas tadi gitu. Baik, uang gaib ini banyak terjadi dipelopori oleh dunia setan sebenarnya. Gitu. Yang paling populer adalah melalui proses pesugihan, di mana ada kasus babi ngepet, walaupun sudah sangat kecil terjadinya saat ini, karena memang proses untuk menempuhnya itu sangat sulit itu. Kemudian juga ada yang menggunakan jasa tuyul. Nah, kok bisa setan melakukan itu? Ya kan sudah dijelaskan bahwa setan itu bisa mengambil barang kita bil khotif, dengan menyambar. Jadi sebenarnya uang itu bukan gaib pengertian uangnya, tapi diperolehnya secara gaib. Gitu kan? Jadi sang peminat ini dapat jasa dari dunia lain sehingga memperoleh uang gaib gitu. Yang uangnya sebenarnya uang biasa. Mata uang yang normal yang beredar di dunia kita, tetapi diperolehkannya melalui cara gaib, yaitu disebut khotif, yaitu nyambar. Mereka nyambar. Kayak prakteknya tuyul itu nyambar. Oh, berarti cara memperolehnya itu seperti apa itu uang gaib itu gitu? Itu tadi ada jasa pihak lain yang dia nggak bisa mencarinya sendiri, dia nggak bisa narik sendiri, nggak bisa orang dengan cara gaib, nggak bisa. Kecuali dia bersedia untuk menjadi siluman gitu, seperti dalam proses babi ngepet, atau dia menggunakan jasa tuyul, yang tuyul kemudian operasi dan mengkhotif uang tadi. Jadi semacam nyuri sebenarnya khotib itu. Iya, khotib nyuri, mengambil bukan haknya ya nyuri dong. Dan itu artinya pasti dan jelas haramnya, itu satu. Nah kemudian banyak oknum-oknum dukun itu mengarang-arang bahwa dia bisa menyambungkan ke bank gaib katanya. Nah iya, itu bagaimana? Enggak, pertama itu alat tukar di dunia jin itu ada enggak? Nah itu dulu, ya kan?
Kalau bicara bank gaib, Iya. kalau disebutkan bahkan seakan-akan itu sebuah institusi. Heeh. Bayangkan mata uang itu alat pembayaran. Alat pembayaran di dunia lain selain manusia itu tidak ada. Karena di dunia jin itu adanya barter. Tidak ada alat pembayaran. Iya. Kalau mata uangnya saja tidak ada, dari mana ceritanya kemudian orang meyakini ada banknya? Nggak masuk akal kan? Gitu loh. Artinya nggak mungkin bahwa bank gaib itu ada. Barangnya ada nggak ada kok, masa manajemennya ada? Iya. Kan itu kan? Jelas nggak ada. Lalu kemudian orang berburu ke semacam itu sebuah penyesatan, dan itu modus operandi dari para dukun-dukun saja untuk menguras syarat-syarat saja sebenarnya. Tapi ujung-ujungnya dia akan kecewa dan dia tidak akan memperoleh itu, nggak gitu. mungkin. Sampai kasus banyak orang itu sampai jual tanah karena dia Masya Allah, berdaya seperti itu. luar biasa. Disuruhnya untuk beli persyaratan Iya, ini itu, mahar lah, Iya, istilahnya gitu. dari mulai mahar, biaya konsultasi, kemudian persyaratan beli peralatan, suruh beli minyak ini, kembang itu, segala macam kan kayak gitu kan. Itu praktek dunia dukun tadi, itu semua penipuan kok. Sebenarnya kalau memang orang itu naudzubillah summa naudzubillah min syarri dzalik, kalau orang itu berminat, itu melalui proses pesugihan itu jauh lebih masuk akal. Ambil contoh begini, orang pergi ke sebuah gunung, entah itu gunung Kemukus, entah gunung Kawi ya, saya wallahualam nggak tahu, tetapi kemudian dia berproses melalui tutorial seorang dukun, menyambungkan pada dunia lain, terjadi ada jasa dari pihak dunia sana, lalu dia berproses, itu lebih masuk akal. Daripada misalkan menggunakan jasa, kita akan amprah ke seolah-olah ngajukan pinjaman atau Iya, gimana seperti gitu kan, itu. kepada bank gaib. Nggak ada bank gaib, nggak ada. Jadi kalau misalkan menggunakan Alat tukar mereka itu seperti apa tuh? barter, Oh, barter. nggak ada mata uang dong, nggak ada alat pembayaran. Uang itu kan alat pembayaran. Iya. Di dunia mereka nggak ada, gitu loh. Mereka itu barter, mereka butuh apa, saling suka ya sudah jadi. Kehidupan mereka sangat sederhana, dalam kegelapan, alam yang tidak pernah terang, gitu kan. Cuman segitu. Jadi kalau mereka-mereka yang kemudian kok punya kepentingan pada dunia manusia, ya karena dia punya target untuk menyesatkan umat tadi kan. Bagaimana menggiring keimanan kita ini rusak kok. Nah, tetapi praktek yang lebih mendekati logika, dia melalui proses pesugihan. Ada nggak, Bah? Tanpa pesugihan gitu. Tanpa pesugihan memperoleh uang gaib. Ada. Nah, kalau saya katakan ada, insya Allah ada. Persoalan memperoleh atau tidaknya Allah alam. Ambil contoh. Iya. Orang ketika berproses dalam sebuah riyadhah yang kuat, Kayak kasus kemarin ya zikir. di dalam zikir Suryani. Iya. Kemudian orang itu berproses sangat amat mujahadah, lalu nasrum minallah wa fathun qarib, benar-benar Allah menolong, tiba-tiba di hadapan dia ada sekumpulan uang, kan gaib juga itu. Iya. Yang seperti itu halal, tetapi kejadiannya sangat amat langka, walaupun sering terdengar itu, gitu. Yang kebanyakan ya penipuan, gitu. Tapi bisa saja terjadi atas nama kehendak Allah, gitu ya. Oh, berarti kalau dia caranya khotib, itu bagaimana hukum menggunakan uang itu sendiri? Ya jelas haram dong. Khotif itu kan menyambar uang yang bukan haknya, Nyopet lah. nyopet atau mencuri, ya jelas haram. Nah, beda dengan orang yang memperoleh secara tiba-tiba dan seketika sejumlah uang. Ini kisahnya pernah terjadi, gitu kan. Nah, itu akhirnya dihukumi semacam rikaz. Oh. Mungkin dampak zakatnya yang beda, gitu kan. Di dalam zakat malnya pasti beda, itu rikaz masuknya. Wallahu a'lam. Nah, proses seperti itu bisa saja terjadi, bisa, dan ini memang pernah terjadi. Tetapi itu melalui suatu proses laku lampah tinggi yang dia tirakatnya itu juga sungguh-sungguh totalitas gitu loh. Dan bimbingan-bimbingan seperti itu memang ada di dunia ulama dan gratis, nggak ada biaya-biaya yang aneh-aneh gitu loh. Jadi kalau ada biaya konsultasinya, ada maharnya, ya sudah, itu semua modus kok, semua penipuan kok. Gitu loh. Nih, menarik lagi nih, Bah. Dengan penggandaan uang nih. Apa itu, ada uang gaib, ada proses apa? Kalau tadi kan uang gaib prosesnya yang gaib gitu kan. Nah, Iya. kalau penggandaan uang nih sebenarnya gimana? Baik, penggandaan uang sejauh yang saya amati selama Iya, ini ya, iya.
itu tidak ada yang pernah terbukti. Bahkan saya itu secara diam-diam sama teman-teman, cari deh orang yang punya kemampuan itu. Ya sama, saya juga pengen punya kapal pesiar kok, gitu kan gitu loh. Emang cuman ente aja yang pengen punya harta itu. Artinya sejauh kita kejar itu nggak ada ilmunya. Maka semua yang terjadi pada kasus-kasus penggandaan uang mutlak penipuan. Saya tidak mengaku pintar. Apakah saya memang belum ketemu? Tapi rasa-rasanya saya nyari sama teman-teman ini seperti tim gitu loh. Kita sebar informasi ke sana kemari, nggak ada ilmunya, nggak ada. Jadi memperoleh itu bisa dengan khotib, bisa dengan tiba-tiba. Kalau tiba-tiba itu benar-benar ya itu nasrul minallah ya. Dan kalau yang khotib ya melalui jasa dalam tanda kutip pihak lain. Dalam hal ini dunia lain. Jelas haramnya. Iya kan? Bahkan kita bisa musyrik kalau kita menghambakan diri pada makhluknya. Mutlak. Nah, jadi balik lagi pada persoalan uang gaib. Gaib itu gaib cara memperolehnya sebenarnya. Kalau uangnya real. Real. Gitu, real. Kaitan nih kita singgung dikit aja, kalau duit Soekarno dikatakan duit gaib gitu Pak. Peninggalan Nusantara waktu itu. Ya, sempat rame ya, sempat ada berita rame bahwa konon katanya BK atau Bung Karno itu pernah punya dada revolusi, gitu kan, lalu disimpan di sebuah bank dan itu diburu orang. Ini kan Allah alam. Tapi jangan dulu nanti mungkin kita bahas di tema lain. Oke. Nanti kita bahas judul sendiri ya. Ini ada yang lebih menarik lagi. Kalau pernah saya dengar itu ada uang bibit gitu, Pak. Nah, itu uang bibit atau uang gaib itu sama enggak gitu misalnya? Hakikatnya sama, mirip-mirip aja. Jadi uang bibit begini, ada dua macam. Iya. Ada yang berpola uang bibit itu satu mata uang. Misalkan 100-an ribu. Iya. Ratusan ribu ini kemudian ditirakati oleh seseorang. Kemudian kalau digunakan, dia balik lagi. Uangnya itu balik lagi. Ya, oke. Duit 100 ribu. Iya, duit 100 ribu. Dibelanjakan barang 20 ribu. 20 ribu. Maka dia memperoleh kembalian 80 ribu. Oh, 80 ribu. Dia dapat nilai barang senilai 20 ribu, plus uang kembalian 80 ribu. Iya. Duitnya yang 100 ribu balik lagi ke dia. Oh, balik lagi. Itu uang bibit. Iya, uang bibit. Oke. Dalam persoalan uang bibit ini, pelakunya tetap jin. Bukan kekuatan tirakat seseorang, kemudian mensihir atau seperti apa, memoles uang ini menjadi sebuah kekuatan. Enggak, itu jin. Jadi tetap itu ada pemilik jasa dari dunia lain. Hukumnya mutlak, haram. Ya balik lagi kok nyuri kok. Ya. Yang kedua, pada pola uang bibit itu, ada juga dia menyambar yang lain. Jadi gini, kalau kita incer nih toko, ya ini toko nih banyak lah duitnya gitu kan, sirkulasi perputaran uangnya rame, kita belanja di situ dengan menggunakan uang bibit tadi. Ketika uang bibit kita diterima masuk, beli sajalah sebenarnya sebungkus rokok. Ketika itu masuk, balik lagi nih dia bisa kembali ke kantong kita nih, membawa yang lain. Bandang, kalau bahasa Jawanya bandang. Bawa yang lain, ini bisa 2 juta, bisa 3 juta, dan diuntungkan. Siapa yang mengambil? Ya kan? Jin tetap. Bukan duit itu punya nilai kesaktian lalu membawa barang itu. Nggak begitu gitu loh. Jadi jangan kita itu membabi buta mengartikan setiap benda ini bertasbih. Setuju. Memang itu petunjuk Allah kayak semua benda itu semua bertasbih. Hanya kita tidak semua paham tasbihnya. Tapi ya nggak gitu-gitu amat gitu loh. Artinya beda dengan pengertian barokah. Ya kan? Kalau barokah itu nilai manfaatnya punya nilai lebih gitu loh. Tetap bahwa uang yang digunakan 100 ribu, ya dia belanja 100 ribu, cuman manfaatnya itu lebih. Ada kenikmatan dan seterusnya kayak gitu. Nah, kalau ada kasus peristiwa misalnya diambil daun dibelanjakan kelihatannya duit. Itu termasuk duit gaib atau semacam sulap aja itu kayak gitu? Sihir. Bisa terjadi itu sihir, bisa terjadi itu juga bantuan jin. Jadi misalkan daun diambil, ini kamu belanja ini. Begitu dibelanjakan itu, ini daun dari uang. Iya, laku. Gitu. Laku kan? Nah, nanti kalau yang baik-baik, aliran yang rada bener tapi nggak bener ya. Aliran bener nggak bener. Nanti dia merasa punya utang.
Saya belanjakan ke warung 100.000. Iya. Maka saya dalam hati saya harus tekad, saya punya utang 100.000 nih. Besok-besok saya punya rezeki, saya akan sodakokan kepada umat senilai yang pernah dulu aku pakai. Artinya uang bibit seperti itu, penyertaan barang tadi, dari daun tadi, bersifat darurat. Ini konon ada ilmunya. Gini. Jadi, Boleh tuh. Boleh tuh. orang saya juga nyari. Oh, iya. Nyari juga, bro. Boleh tuh. Ya, boleh, setuju ya. Nah, itu aman. Yang dikhawatirkan kenapa ulama kita melarang? Yang dikhawatirkan kita ini lalai. Sikat lagi 100, udah beratus-ratus lupa bayar nih, dan nggak mau bayar gitu kan. Nah itu kan menjadi sesuatu yang berlebihan dan israf dan jatuhnya tetap haram kan gitu. Nah ada pola seperti itu, artinya daun itu cuman syarat aja nih. Iya. Seakan-akan cuma simbol saja bahwa ini ada benda ya, yang dipergunakan untuk dibelanjakan, alat tukar. Padahal itu daun gitu loh, dan daun apapun gitu. Itu ada yang punya kemampuan ilmu seperti itu. Wallahu a'lam. Nah kalau itu bisa jadi itu sihir. Jadi si penerima tadi mengira bahwa itu duit. Dan ketika masuk ke dalam laci, masih duit. Nanti konon beberapa waktu, daun. Jadi macam-macam ini, duit gaib ini yang memang masyarakat terpuruk gitu. Akhirnya cara singkat, cara nyaman dia itu dengan mencari bank gaib atau duit gaib itu sendiri. Ya, dan sangat prihatin ya, kasihan sekali anggota masyarakat yang kemudian sampai membabi buta, sampai mengorbankan harga diri, martabat. Tidak hanya masyarakat awam, Pak. Contoh kasus belum lama ada seorang profesor doktor yang ikut dengan salah satu yang pernah disidang. Ya kalau kita sebut Deka lah, yang waktu itu kan Marwah Daud gitu, itu kan profesor gitu maksudnya gitu. Pada itu bisa kasus, kena gitu. Kasus penggandaan uang. Iya. Balik lagi ya, mau profesor mau doktor ya, itu unsur iktibarnya, unsur tafakurnya itu, unsur ridhonya dalam mencari riato ya kurang lah. Sudahlah, kita bukan menginikan orang ya. Artinya ada pesan gitu, Pak. Artinya ke sobat TH2 untuk tidak tergiur. Betul. Tergiur. Gitu. Betul. Disitulah sobat TH2. Bagaimanapun bahwa ketika kita menghadapi sesuatu itu bertanyalah dulu pada ahlinya. Bertanyalah pada orang-orang yang punya pandangan. Fas'alu anal ahli dzikri itu ngikat sekali. Maka bertanyalah kalian pada orang-orang yang punya pandangan. Jangan silau, jangan kagetan dengan hal-hal yang nampaknya jalan pintas. Padahal sesungguhnya itu merupakan suatu proses untuk kehancuran diri kita. Nah, untuk bilang mitalik. Gitu, bro. Jadi balik lagi pada kesimpulan yang kita peroleh bahwa duit gaib itu gaib karena sifatnya, bukan duitnya yang, tapi cara memperolehnya. Cara ya. memperolehnya. Dan itu seperti tadi penjelasan dan uraiannya, wallahu a'lam ya. Mudah-mudahan manfaat dalam satu konten ini. Dan barangkali ada yang tahu informasi ya, cara bikin duit gaib, kasih tahu kita. Saya juga mau. Kita juga butuh, bro. Semoga manfaat ya. Sampai jumpa pada perjumpaan kita berikut nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati.